Education. Hai Sobat Diplomat, satu lagi dari Moran Muhammad, inilah Diplomatic School of Indonesia. Ya, untuk edisi kali ini saya ingin memperkenalkan diri kepada Sobat Diplomat yang mungkin ingin mengetahui seperti apa dunia diplomasi Indonesia atau mungkin dunia diplomasi secara umum di dunia internasional. Saya akan memberitahu di episode berikutnya. Namun untuk episode kali ini saya akan fokus untuk memperkenalkan diri. Kira-kira saya ini siapa kok berani-beraninya ngomong tentang diplomasi, karena saya ingin semua rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia harus mengetahui bahwasannya kita semua adalah diplomat. Jadi tidak harus karena kita bekerja di Kementerian Luar Negeri atau di kementerian lain sehingga dikatakan sebagai seorang diplomat dan diutus ke luar negeri. Namun kita semua pada dasarnya adalah diplomat. Untuk itu saya ingin sekali berbagi bersama teman-teman ataupun sobat diplomat agar mengetahui seperti apa kira-kira diplomasi Indonesia. Tapi seperti yang saya janjikan tadi, untuk edisi kali ini saya akan memperkenalkan diri, siapa saya dan seperti apa latar belakang saya. Baik, untuk saya sendiri adalah seperti yang sudah disampaikan di awal, saya memang bernama Marwan Muhammad Az-Zubaidi atau dipanggil Marwan Muhammad atau Marwan MZ saat sekolah. Namun saat ini juga beberapa teman baik di kampus, di tempat kerja ataupun beberapa teman di luar negeri memanggil dengan nama Fikran, karena memang namanya adalah Lalu Fikran Syingkan untuk nama siaran. Karena waktu itu mungkin kalau sobat diplomat pernah mendengarkan RRI ya, seperti gini misalkan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Nah itu memang saya sendiri ya, jadi menggunakan nama Lalu Fikran Syingkan. Oke, saya mempunyai latar belakang yang sangat unik karena keluarga saya memang berasal dari keluarga yang campuran sekali sehingga tidak bisa dibilangin Indonesia mana gitu ya. Yang pasti adalah orang Indonesia. Saya ada campuran dari Jawa, Lombok, Bugis, Sumbawa, dan memang ini campuran yang sangat rumit sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengenai pendidikan saya sendiri. Saya memang berasal dari waktu taman kanak-kanak, dari Taman Kanak-kanak Dharma Wanita di Sumbawa Besar. Kemudian saya SD juga di sana, di SD Negeri 12 Sumbawa Besar. Kemudian saya pindah ke Mataram atau ke Lombok untuk mengikuti pondok pesantren selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian saya ke Jawa, tepatnya ke Yogyakarta saat itu, karena ingin sekali kuliah ngambil Fakultas Kedokteran di UGM. Namun alhamdulillah ternyata diterima di Fakultas Matematika dan IPA dari IPB atau Institut Pertanian Bogor. Saya mengambil biologi dan melalui jalur PMDK atau kalau di IPB kami menyebutnya ujian seleksi masuk IPB atau USMI. Saat itu kalau saya tahun 1998 atau 99 saya lupa. Nah cukup tua sih. Nah setelah itu saya lanjut lagi ngambil hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian setelah itu saya sempat mengambil S2, namun terhenti karena kesibukan pekerjaan ya. Saya mulai bekerja secara profesional tahun 2005, tepatnya di Radio Republik Indonesia sebagai news anchor, sebagai presenter, dan juga sebagai reporter, sehingga kita menyebutnya adalah jurnalis. Nah, mulai di hari pertama saya bekerja sudah menjadi penyiar sampai selesai. Sampai saya tahun 2016, sebenarnya sih tidak selesai. Saya tahun 2016 ditugaskan menjadi sekretaris pribadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan. Dan setelah itu saat ini saya sebagai tenaga ahli di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sampai sekarang. Nah, dari 2005 sampai 2018 itu saya sendiri adalah orang yang berkecimpung banyak di dunia diplomasi. Karena meskipun saya adalah wartawan dari RRI, tapi saya ditempatkan di Kemlu atau di Kementerian Luar Negeri, sehingga saya merasakan 3 menteri luar negeri ya, mulai dari zamannya Pak Hasan Wirayuda atau Dr. N. Hasan Wirayuda, kemudian Bapak Dr. Marty M. Natalegawa, kemudian Ibu Retno LP Marsudi. Nah setelah itu saya bertugas sebagai sekpri atau sekretaris pribadi Duta Besar Republik Indonesia. Nah sejak saya di Kemlu inilah saya mengenal banyak sekali seperti apa dunia diplomasi itu sendiri, sehingga dari
sekian belas tahun saya bekerja sebagai jurnalis, sebagai sekretaris pribadi, dan sebagai tenaga ahli di pemerintahan, saya dapat menyimpulkan bahwasanya ya semua kita berhak menjadi diplomat. Diplomat itu tidak hanya diplomat karir seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga bisa menjadi diplomat non karir. Karena kita ini adalah diplomat karena siapapun yang mampu memperkenalkan Indonesia dengan baik, kemudian mampu membawa nama bangsa dengan baik, kemudian mampu menjaga nama baik bangsa Indonesia tidak hanya di luar negeri ya, tapi di dalam negeri. Contoh, ketika misalkan ada orang asing berkunjung ke daerah kita, kemudian atau kita bertemu dengan siapapun orang yang nggak dikenal, tuh orang asing di jalan, kita kan pastinya selalu memperkenalkan diri atau selalu membantu orang, karena itu memang menjadi tabiat ataupun sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia, yaitu selalu tolong menolong, gotong royong, hormat dan menghormati. Nah, jadi basic-basic itulah yang menyebabkan atau yang menjadikan kita sebagai diplomat ataupun duta ataupun ambasador. Jadi jangan pernah berkecil hati sobat diplomat, karena semua kita adalah diplomat dan berhak untuk menjadi diplomat. Nah, meskipun nanti misalkan ada diplomat yang memang diplomat karir yang ditempatkan di berbagai negara, yaitu memang ditugaskan oleh negara secara resmi. Tapi secara tidak resmi ya kita inilah diplomat-diplomat bangsa yang harus menjaga nama baik. Karena kalau cuma kita mengandalkan para diplomat karir atau diplomat yang bertugas saat ini resmi ditugaskan oleh negara hanya sekian berapa ratus orang, sedikit kan? Kita punya perwakilan ada berapa sih di seluruh dunia? Kan nggak nyampe 200 perwakilan. Kemudian kita punya kepala perwakilan, ada ada duta besar, ada konsul jenderal, ada konsul kehormatan, seperti itu. Jadi itu hanya yang bersifat formal, jadi sedikit sekali ya dibandingkan dengan jumlah warga negara Indonesia yang mencapai 270 juta lebih. Nah, sehingga mengandalkan diplomat yang resmi itu sangat tidak mungkin. Untuk itu kitalah diplomat, kitalah yang akan menjadikan diri kita seperti apa bangsa ini ke depan, dan kita ini harus kita inilah mampu menjadikan atau membawa citra baik bangsa ini keluar ataupun di dalam itu sendiri. Jadi nggak perlu berkecil hati, nggak perlu harus keluar negeri bertugas, nggak perlu. Tapi dengan kita tinggal di dalam negeri di Indonesia, dengan cara kita melayani tamu-tamu dengan baik, kita sudah dianggap sebagai diplomat ataupun dianggap sebagai ambasador ataupun duta besar yang mewakili bangsa dan pemerintah. Seperti itu. Nah, insya Allah untuk next saya akan memperkenalkan nanti kira-kira seperti apa diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri, atau seperti apa sejarah diplomasi, atau seperti apa sejarah diplomasi dunia internasional. Ingat, diplomat itu adalah ataupun dunia diplomasi itu dibuat oleh kita sendiri, oleh manusia itu sendiri. Oke, sehingga tidak ada yang saklek, tidak ada yang baku, tidak ada yang yang benar-benar kalau kita tidak mengikuti akan dianggap berdosa, tidak ada. Karena itu semua ciptaan kita sendiri. Mulai dari namanya table manner, mulai dari caranya kita berbicara atau public speaking, mulai cara kita berdiri, nanti akan saya ajarkan semua, cara kita makan, cara kita bergaul, bersosialisasi, karena memang diplomat itu sendiri memang banyak orang yang menganggap adalah fake atau kepalsuan, ya, karena memang di depan kita berbuat baik, tapi di belakang kita menghujat. Tapi memang seperti itu dunia diplomasi yang formal, tapi tidak selamanya seperti itu, karena tergantung dari diri kita sendiri. Sekali lagi saya akan nanti di episode selanjutnya akan menyampaikan mengenai seperti apa diplomasi, sejarah, dan lain sebagainya, sehingga kita harus bangga menjadi diri kita sendiri, tidak perlu takut dan tidak perlu harus menunggu menjadi diplomat yang diangkat resmi oleh negara. Cukup dengan menjadi warga negara Indonesia, kita sudah menjadi diplomat ataupun sudah menjadi duta besar ataupun ambasador dari bangsa ini sendiri. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Untuk itu tetap subscribe, like, dan share untuk video kali ini, karena saya akan berbagi bersama Anda dan Anda akan mendapatkan informasi pertama ketika Anda memencet lonceng yang ada di YouTube Anda. Demikian saya Lalu Fikar Singkan atau Maran Muhammad. Saya akan kembali dalam episode selanjutnya. Jangan pernah bosan untuk selalu mendapatkan informasi, karena kita adalah diplomat.